Saya mana nih? Oke. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dari awal, saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir, firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Sekali lagi dari awal. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku,
yang beri kekuatan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan, hanya dalam-Mu, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Katakan, firman yang telah lahir, firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku, Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Sekali lagi katakan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan, dan sabda-Mu yang beri sukacita. Perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidup-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta,
karena hidupmu, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Langkahku, Engkau sertaku, karena hidupmu kamu. Sekali lagi. Tuhan inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Wow. Inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, Kau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, aman bersamamu. Ku tetap. Sekali lagi katakan, ku tetap damai. Ku tetap damai bersamamu. Ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap tenang bersamamu. Tuhan, kami hanya aman bersamamu selamanya. Kami damai bersamamu selamanya. Kami bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami boleh merasakan hidup yang berlimpah-limpah mengalir setiap hari. Haleluya. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama kembali mendengarkan perkataan-perkataan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami. Pagi hari ini ajari kami cara makan dan minum yang baik Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak pernah terlepas dari Engkau Tuhan. Firman-Mu menyatu dengan Engkau. Biarlah kiranya firman-Mu itu menyerap di dalam kami. Kami boleh menyerapnya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya. Iya, yang ada arah. Arahnya lihat. Belum hidup. Udah. Oke, baik. Sekali lagi shalom. Apa nggak kedengaran suara saya? Sulitkah Shalom, kata? selamat pagi, suaranya kedengaran. Cuman disuruh bikin shalom aja, Mbak. Mantap, suaranya lancar, kedengaran. Shalom. Shalom yang lain. Shalom keluarga Glory Sihombing. Shalom keluarga Yeye. Keluarga Glory Sitorus. Keluarga Yabes. Keluarga Kevira. Bagaimana kabarnya pagi ini? Belum di depan handphonenya kah? Atau masih mandi kah? Shalom yang di radio. Yang di radio siapa aja ini? Oh, di radio ada 4 ya. Shalom teman-teman yang di radio. Ada Pak Lum. Haleluya. Wah, itu saja yang menyapa di PA ya. Baik. Tuhan, sukacita pagi ini. Amin. Setiap hari makin bersukacita karena hidupnya Tuhan ada dalam kita. Amin. Baik. Oke ya. Ada yang mau sharing kah? Kalau nggak ada, langsung saya buka bagian firman Tuhan. Ada yang mau sharing? 1. Satu, 2. Tidak ada nampaknya ya. Tidak ada ya. Oke. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke. Ya. Ini udah lewat nggak ya? Bentar ya. Sudah. Oke, saya mulai dari sini saja ya.
Perhatikan ya. Buanglah daging dan sifat alamiah. Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa di dalam dirimu. Ini bab 22 ya. Saya ulangi ya. Buanglah daging dan sifat alamiah. Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa di dalam dirimu. Nah, saudara, tadi malam saya mencoba membaca perlahan gitu. Dari kata-kata ini, saudara, setiap kalimat saya coba saya baca satu kalimat itu saya diam gitu. Dan beberapa kali, saudara, setiap kali saya baca gitu dari satu kata demi kata itu seperti menyerap gitu. Seperti diajarin, seperti ini loh cara makan firman gitu. Cara makan firman dengan baik. Oke. Ini memang ya mungkin sudah beberapa kali saya baca juga. Ya. Karena dari awal itu memang saya itu seperti guru gitu. Seperti cepat sekali. Satu hari bisa berapa pasal gitu. Berpasal-pasal gitu. Karena saya penasaran terus gitu ya. Penasaran dengan apalagi sih yang mau dibicarakan, apalagi sih isi yang berikutnya, apalagi gitu. Yang baru gitu ya. Karena memang dulu saya seperti itu ya. Jadi kalau ada buku baru gitu, waduh itu cepat sekali itu saya baca. Mau setebal apapun gitu, bisa. Yang paling agak berat adalah bukunya Watchman Nee gitu. Tapi itu pun bisa gitu. Setelah beberapa tahun gitu, apalagi setelah dipromosikan sama Pak Andreas dulu ya. Jadi sebelum saya di FTM saya sudah baca buku Watchman Nee dulu. Buku Manusia Roh itu sudah saya baca dulu. Ya. Tapi waktu itu saya hanya ya cukup berat lah gitu membacanya gitu. Ya karena bahasa yang diulang-ulang, apa sih artinya gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa seperti itu begitu menemukan satu yang baru. Jadi dulu waktu pertobatan saya itu bukan sesudah saya jadi pendoa itu, pada waktu itu saya sekolah doa itu kami bedah buku pencarian terakhir punya Rick Joyner itu. Di situ pertama kali saya ini buku-bukunya Rick Joyner ya. Jadi setiap muncul bukunya ketika diterjemahkan oleh dulu yang menerjemahkan itu Nafiri Gabriel atau ini pokoknya dari Leonardo Samsuri lah ya. Jadi praktis semua buku-buku yang mereka terbitkan itu pasti saya beli gitu ya terjemahannya gitu ya. Nah jadi pada waktu itu di sekolah doa itu membedah buku itu gitu. Jadi praktis lah hampir setiap muncul buku yang baru, terjemahan yang baru dari Rick Joyner itu pasti saya punya gitu. Nah, jadi kemana saja saya pergi, buku-buku ini pasti saya bawa. Kayak jadi temannya saya gitu. Kayaknya kalau saya nggak pergi tanpa buku itu kayaknya gimana gitu. Kemana saja saya pergi. Mau misalnya ada acara apa gitu ya. Orang lagi misalnya di pantai gitu ya, pasti saya bawa buku gitu. Tapi buku saya ya itu saja. Di area kalau nggak kenabian, kerasulan gitu. Ya. Nah, itu yang ya memang puji Tuhan kan saya waktu itu kan full timer di doa kan. Jadi ya kami gak ada kerjaan lain kecuali ya doa saja gitu. Ya dan doa itu ya dibayar gitu kan. Istilahnya gitu. Nah, jadi saudara
Dengan sekarang juga saya jadi ketika dalam kurun waktu, boleh saya katakan saudara, memang sudah menjadi ini saya ya, tidak pernah, dalam arti begini, tidak pernah merasa sudah mendapatkan yang sesungguhnya dari Tuhan gitu. Saya selalu begitu memang. Jadi memang setiap hari setiap, kalau saya hitung-hitung lah gitu, bagaimana perjalanan rohani saya gitu ya, perjalanan saya gitu. Nah, jadi saudara, eee, kalau dikatakan memang duduk di kaki Tuhan itu, ya memang sudah itu kebiasaan gitu. Walaupun kalau saya bandingkan dengan sekarang itu, makanya saya bisa cerita sama saudara, eee, bisa membedakan gitu setiap keadaan. Karena memang, saya dibawa memperhatikan gitu, hidup saya gitu. Jadi, saya selalu menjaga diri saya itu selalu kayak punya sesuatu yang saya renungkan tentang Tuhan gitu, apa saja. Jadi, saya suka merenungkan tentang, eee, bagaimana sih sebetulnya, perjalanan gereja ini gitu. Jadi, saya tahu banyak tentang, sejarah-sejarah gereja, pertumbuhan gereja gitu. Dan ketika memang membaca buku-bukunya Rick Joyner dan tentang Peter Wagner gitu, ya sejarah pertumbuhan gereja, eee, George Barna gitu ya. Ada banyak sekali gitu yang dari, nabi-nabi di luar negeri gitu ya. Itu pokoknya saya terjemahkan gitu ya. Saya boleh dikatakan saya mengikuti semua gitu ya. Ada namanya dulu itu, eee, Elijah Ministry gitu. Itu yang, tapi bukan yang di Indonesia ya, tapi yang di luar gitu. Eee, Kayak renungan hariannya Rick Joyner juga, itu saya ikutin terus, itu tiap minggu soalnya muncul gitu. Selalu ada yang baru gitu. Itu semua berbicara mengenai, kira-kira bagaimana nanti gereja ini ke depan gitu. Jadi, eee, ada banyak nubuatan-nubuatan gitu, "Oh ini akan terjadi, gereja di abad 21," ada bukunya juga gitu. Nah, tetapi ketika saya mulai melihat kenyataannya gitu kan, yang kemarin saya cerita kepada saudara, coba kamu cari Rick Joyner gitu ya di yang kemarin lah waktu kita mungkin di pertengahan atau di awal-awal kita mulai aktif di Zoom ini ya. Nah di situ kan, Rick Joyner pada waktu itu kan kena Covid ya, dia berjuang dengan Covid gitu waktu itu. Dan dengan yang lain-lain juga tuh, terus, Bob Jones juga. Nah Bob Jones ini, dia itu dari kecil memang mengalami perjumpaan, dia kayak memang nabi gitu. Saya bisa mengikuti semua dan, saya percaya saja dengan apa yang mereka ceritakan dalam buku mereka. Karena cerita-cerita mereka itu dikonfirmasi dengan yang lain gitu. Jadi, saya boleh merasakan ketulusan hati mereka dalam menceritakan itu, gitu. Saya tidak melihat mereka mencari, eee, popularitas dari situ, saya tidak melihat itu, gitu, ya. Jadi saya tulus saja, membayangkan bagaimana mereka mengalami perjumpaan yang adikodrati bersama dengan Tuhan, ya. Nah, jadi apalagi dikonfirmasi dengan yang lain, gitu. Jadi bahkan ada di antara mereka yang dalam waktu bersamaan, mereka itu masuk dalam ruang sidang ilahi di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi kisah-kisah yang ada di Alkitab itu rasanya itu, eee, mereka alami gitu dalam kehidupan
sekarang ini gitu. Makanya saudara, ketika saya dicerahkan dengan tulisan Paulus yang mengatakan begini, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu selalu boleh dikatakan itu selalu memacu saya gitu. Memacu saya untuk bahwa ternyata kita ini generasi yang terakhir ini eh, sangat diharapkan oleh generasi sebelum kita gitu. Jadi selalu kita disemangati gitu. Itulah yang membuat saya setiap saat itu ya. Tolong Mami amankan. Bilang anak. Nah, enak kali. Tambah lagi air panas ya, Nak. Oke. Saya cerita ini saudara karena apa ya, kalau boleh kita katakan begini, ekspektasi Tuhan terhadap kita sangat tinggi. Ya, siapapun kita yang hidup, yang mendengarkan semua perkataan ini, terlalu tinggi perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita ini, saudara. Ya, jadi saya tahu pun ya yang menulis ini juga siapapun mereka gitu ya. Siapapun yang Tuhan yang berinkarnasi yang menceritakan ini, saya tahu pikiran dan perasaan mereka itu pasti pikiran dan perasaan Kristus. Mereka tidak mencari ketenaran untuk diri mereka sendiri gitu. Ya, siapapun mereka gitu. Jadi makanya eh, setiap hari saudara eh, dengan berbagai macam cara saya lihat gitu. Dia kayak kayak mengenali siapa saya sesungguhnya gitu. Sehingga dengan berbagai macam cara dia itu menaklukkan saya gitu. Saya pun heran juga ya. Dari nanti saya ketika kita baca nanti ini saudara ya. Nanti akan kelihatan bagaimana caranya dia gitu. Ya. Dan harapan Tuhan bagi semua kita yang ada di sini saudara. Harapan Tuhan ini ayo cepat-cepat sadar. Ya, panggilan Tuhan terlalu tinggi, terlalu mulia gitu. Walaupun kadang dia kayak ini loh. Dari perkataannya itu kadang seperti kalau kita pikir gitu ya. Sepertinya dia memburu-buru kita gitu. Sepertinya dia kayak kayak marahin kita gitu. Ayo gitu. Bangunlah, sadar kayak berkali-kali gitu ya. Rasanya eh rasanya gitu seperti nggak sempat bernafas gitu ya. Apalagi ketika kita menghadapi eh kesulitan-kesulitan yang berbeda setiap hari. Dan seperti kita nggak merasakan Tuhan di sana, nggak merasakan kehadiran Tuhan di sana. Tapi lagi-lagi Tuhan bilang, itu pun aku yang atur katanya. Iya kah? Gitu. Jadi eh, berkali-kali saudara, saya pun heran gitu. Dan seperti tadi malam ya, habis saya lagi sendirian di panggung gitu ya. Tapi merenungkan sudah jam setengah 10 jam. Saya pertama-tama setengah 10 di sana. Terus anak saya datang ya, Andika gitu ya, dia ngantar teh gitu. Saya ngajak dia ini, ayo kita nyanyi yuk gitu. Makanya kami rekam 4 lagu ya. Karena suasananya lagi sangat kondusif gitu, lagi sangat enak gitu. Habis saya baca beberapa bagian tadi yang saya katakan tadi ya.
Dia ngajarin seperti ini loh cara makan itu gitu. Cara makan firmanku yang benar itu kayak gini gitu ya. Jadi setiap kata itu jadi menciptakan satu keadaan gitu. Jadi, eee, Andika main keyboard gitu ya, dia beberapa lagu gitu. Ya walaupun dia nggak tahu kunci-kuncinya gitu, dia hanya tahu kunci C gitu ya, dan dia belum bisa punya sense-nya gitu ya, bisa kalau misalnya nada ini kuncinya ini gitu, belum bisa gitu ya. Jadi dia hanya bisa kalau ada kayak, nada apa namanya, kunci-kuncinya gitu. Dia lihat di kunci manapun dia bisa gitu. Ya misalnya di nada C pun bisa, nada D pun, yang penting ada kuncinya gitu, dia bisa ya. Jadilah kami nyanyi gitu, dia main keyboard, ya saya sambil nyanyi bersama-sama gitu ya, menyanyikan 4 lagu ya. Nah, eee, dari keadaan itu saudara saya ini ya, saya memperhatikan gitu ya bagaimana, cara Tuhan itu menangani kita masing-masing gitu. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan semua bagi kita. Sampai apa yang dia firmankan itu tidak mungkin batal, pasti jadi. Semua yang dikatakan di sini itu, walaupun ini 30 tahun yang lalu, ya, perkataan ini, tapi mana lebih tua dengan Alkitab, ya kan? Alkitab ribuan tahun loh, ya kan? Padahal Alkitab itu banyak juga hanya dikisahkan. Coba saudara baca, berapa banyak sih yang perkataan Tuhan langsung? Sedikit toh yang langsung diucapkan oleh Tuhan. Lebih banyak sejarah kan? Lebih banyak sejarah. Ini Tuhan seperti ada di antara kita dan memang ada di antara kita. Kalau saya katakan seperti ada di antara kita, maksudnya itu kayak dia nyata sekali, kayak hidup bersama dengan kita gitu. Kayak ada, kayak dalam bentuk fisik bersama dengan kita gitu. Itu adalah akibat kita itu menenggelamkan diri kita. Apalagi dengan lagu-lagu yang eh, Tuhan berikan bagi kita. Itu benar-benar kayak eh, spesial untuk buat kita itu belajar tinggal di dalam Tuhan gitu. Belajar merenungkan perkataan-perkataannya. Dan kita mulai merasakan perubahan gitu, yang boleh saya katakan cukup signifikan gitu. Ini masing-masing kita mesti eh, pasti akan tunjukkan gitu. Karena ayatnya juga bilang demikian. Saya baca lagi ya. Buanglah daging dan sifat alamiah. Coba saudara renungkan. Apa sih sifat alamiah, saudara? Buanglah daging. Daging tentu kan dari manusia lama kita. Daging kan yang dirusak oleh si jahat. Dengan ajaran nenek moyang gitu ya. Yang dari lingkungan kita juga. eh, Hidup egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak mempercayai Tuhan. Gitu. Nah, sifat alamiah itu apa ya? Sifat alamiah kita itu kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Eh, Tergantung bagaimana dulu kita hidup. Jadi kita kayak menulisi eh, keadaan kita sendiri. Jadi
perbuatan-perbuatan kita setiap hari dari kecil gitu, itu kayak kayak kita menulisi di sebuah kertas gitu, mungkin berhalaman-berhalaman gitu, berhalaman-halaman gitu. Kita menulisnya sampai itu menjadi sifat alamiah kita. Sifat alami kita. Dan Tuhan katakan, buanglah sifat alamiahmu. Oh, saudara, satu perkataan ini bagi saya itu sangat dalam. Gitu. Karena dengan perkataan-perkataannya setiap hari itu, membuat saya tidak mau melewatkan dengan tidak menerapkan perkataan-perkataan itu. Saya seperti selalu tertantang untuk menerapkan setiap perkataan-perkataan itu. Walaupun saya belum mengerti sepenuhnya apa itu sifat alamiah saya, ya, tapi entah kenapa jauh di lubuk hati saya gitu, saya seperti mengerti apa itu sifat alamiah. Diam-diam sepertinya hati saya ini di luar daging saya gitu, itu seperti bertanya kepada Tuhan. Dan roh saya seperti mengerti pertanyaan saya, tapi pikiran saya secara alami belum mengerti sepenuhnya. Tapi di dalam roh saya sepertinya saya sudah mengerti gitu. Oh, ini maksudnya. Untuk menceritakannya saya belum bisa. Oke, sampai datang perkataan ini saudara. Perhatikan ya. Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa di dalam diri. Gimana caranya? Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa. Nah, udah ada rasa sedikit. Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa di dalam diri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kira-kira? Dulu kita diajar memperkatakan toh? Apa namanya itu? Perkataan iman ya. Kita disuruh mengulang. Bahkan kita punya pengalaman, saya dulu saudara, saking baru ya, mentransfer iman saya. Gitu. Itu beberapa kali itu berhasil. Gitu. Makanya pelajaran itu penting. Oke, nggak butuh. Oke, sekarang imanmu ya, gini. Pokoknya ikuti saja apa yang saya katakan, maka kamu pasti mengalaminya. Wah, saya yakin sekali dulu itu. Saya sangat yakin sekali. Ya, beberapa orang mengalaminya dan oh, terasa sekali gitu. Nah, di dalam roh saya, apa yang saya katakan itu saya sangat yakin. Ternyata itu adalah akibat daripada berani mempercayai firman walaupun belum mengerti. Dan berani mempraktekkannya. Nah, jadi ketika Tuhan katakan ini, saya, oh itu yang kemarin itu kayak gini ya Tuhan. Oke. Selalu izinkan firman Tuhan berkuasa dalam dirimu. Melalui apa? Melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kan ketika kita nyanyikan lagu, kan tidak langsung otomatis kan. Kita itu langsung merenungkan perkataan-perkataan dari lagu yang kita nyanyikan kan. Tidak langsung kan. Perlu beberapa kali kita ulang. Jadi awalnya itu pasti ada sesuatu yang membuat kita tertarik dengan kita menyanyikan lagu itu. Dari nadanya.
yang memberikan ketenangan dari iramanya. Dari perbedaan nada itu pertama-tama meneduhkan hati kita. Jadi belum perkataannya dulu. Jadi sebetulnya waktu awal kita nyanyikan mungkin ada sesuatu di dalam diri kita ini yang nyaman dengan nada-nada lagu itu. Tapi tahukah saudara, itulah cara Tuhan supaya setiap firman-Nya itu boleh berkuasa di dalam kita. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan itu berkuasa? Ya dengan caranya dia. Dengan itu seperti jadi ketika kita nyanyikan kata-kata itu sambil kita renungkan gitu. Pertama-tama mungkin belum sampai kita renungkan. Tetapi itu sudah menjadi jembatan bagi kita untuk langkah berikutnya. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu. Dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalam, itu kan kayak diulang lagi gitu kan. Memang itu kayak apa namanya, cara nyanyikan lagu itu kan dia itu kayak harus diulang 2 kali refnya itu kan. Kalau yang pertama kan kayak nggak perlu kan baitnya kan. Tapi yang kedua itu kayak perlu diulang 2 kali. Nah, sampai segitunya pun saudara, saya itu masih kayak diajarin juga gitu sama Tuhan gitu. Oh, seperti itukah caranya Tuhan itu, firman Tuhan itu berkuasa dalam hatimu? Seperti itukah cara Tuhan menyelamatkan? Jadi murid-murid tercengang dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi mereka melompat kegirangan. Sama seperti saya dulu gitu kan. Wow, begitu melihat mujizat terjadi, oh senangnya gitu ya. Walaupun saya sambil jaga hati saya, karena kan sudah diwanti-wanti kan sama guru kita kan. Harus apa namanya, membuang kedagingan kita, menyalibkan diri kita gitu kan. Itu sudah jadi kayak benteng saya gitu. Sehingga ya tentu nggak mau sama dengan para pembuat-pembuat mujizat gitu ya. Tetapi kan ketika mujizat itu terjadi kan pasti kita itu kan senang ya. Ketika mendengarkan kita doakan orang, orang itu mengalami jumpa dengan Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh agama gitu kan. Beberapa kali mendoakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka bisa merasakan Tuhan mereka. Hanya dengan merenungkan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang menyelamatkan aku gitu. Satu ayat itu saudara, itu sangat, ini saya saudara sangat benar-benar ketika saya hidupi gitu, wah itu terjadi. Dan senang sekali gitu. Nah murid-murid ketika mereka pertama kali diutus gitu, kan mereka senang sekali laporan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu tunduk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Tahu nggak saudara? Kalau dulu saya nggak ngerti itu. Dulu orang menyangka buku kehidupan itu, oh nanti masuk surga lah gitu. Sekarang tidak.
Ternyata ketika kita itu menerima perkataan kita terdaftar dalam buku kehidupan. Oh, kita masuk dalam hidup yang kekal. Kita tidak mengalami kematian. Ingat semua firman Tuhan yang Tuhan ucapkan bagi kita. Itu membanjiri pikiran kita. Artinya kita ini anggota-anggota kerajaan Allah. Kerajaan kehidupan. Saudara, hanya dua kerajaan. Kerajaan kehidupan dan kerajaan kematian. Kerajaan terang dan kerajaan gelap. Jadi begitu kita dikatakan terdaftar dalam buku kehidupan. Wow. Kita ini kayak punya KTP sekarang. KTP kerajaan Allah. Kerajaan kehidupan. Kerajaan terang. Kerajaan Allah kita. Kerajaan sorga. Terdaftar dalam buku kehidupan. Artinya kita itu menjadi hidup setiap hari. Hidup itu saudara. Ada apa namanya ya? Ada sesuatu yang baru setiap hari. Selalu baru pokoknya setiap hari. Setiap saat. Tidak mandek. Tidak stuck. Tidak mengulang-ulang pengalaman yang lalu. Tahu nggak saudara begitu umur orang 60, 70. Seperti yang dikatakan oleh Musa itu. Dia pasti selalu merenung-renungkan dulu gitu loh. Itulah yang membuat saudara orang-orang yang sudah tua dia nggak punya semangat anak muda. Kenapa yang demo itu identik dengan mahasiswa, anak-anak muda. Sekarang ini yang demo itu STM pun ada demo sekarang. Well, harusnya kan STM itu kan bukan jurusannya toh. Harusnya saudara yang mau demo itu jurusan sosial gitu. IPS. Kalau IPS itu mana ada belajarnya mereka itu. Aduh. Karena di situ kumpulan orang-orang yang apa ya? Kenapa? Sekarang ya belajar terus. Dulu maksud saya ya. Karena dulu kan ketika A1 dan A2 ya. A1 kan fisik sama A2 itu biologi ya. Nah, jadi karena nilainya tidak mencukupi masuk ke A1 atau A2. Kan favorit dulu kan A1 gitu kan. Fisik gitu. Nah, jadi kalau yang sosial harusnya itulah yang apa namanya demo. Karena sosial kan bahasa mereka belajar bahasa. Dulu ada bahasa, mereka belajar bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Prancis dulu juga. Ya. Dua bahasa itu saya ingat dulu ya. Mereka belajar lagi. Ya. Nah, tapi ini STM kerjanya mesin harusnya gitu. Mesin, listrik, bangunan gitu kan. Tapi sekarang mereka demo. Artinya gini. Jadi anak-anak muda itu karena memang mereka itu ya namanya baru belum banyak mereka menjalani hidup. Mereka tidak banyak mengerti. Kalau orang tua itu sudah tahu. Setrika sudah tahu panas. Gitu. Kalau apa namanya. Dia lebih banyak istilahnya berhikmat gitu. Sama seperti Saul dan Daud itu kan. Ketika Daud itu semangat berjuang gitu kan. Masih anak muda gitu. Wah. Enak kali dia itu ini. Si Goliat itu. Siapa dia itu yang gak bersunat itu katanya. Saudara, Saul gimana? Saul itu. Dulu aku juga seperti kamu. Nah, jadi saudara, ketika kita itu masuk dalam daftar buku kehidupan, maka kita itu masuk kerajaan sorga.
artinya kerajaan sorga yang lebih sederhana itu adalah hidup. Dilatih menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang tangguh gitu. Oh, kita ini bukan sekedar kita itu diselamatkan, dikuduskan. Bukan. Kita memang ditakdirkan untuk menjadi seperti dia karena rohnya dia ada di dalam kita. Kalau Allah kita perkasa, jadi anak-anaknya itu perkasa gitu. Tetapi Allah kita juga rendah hati, penyabar, tekun. Maka itu juga harus ada dalam kita. Nggak boleh hanya perkasanya. Nggak boleh hanya kuasanya. Nah, inilah yang sedang kalau istilahnya begini. Dia itu sedang hidup di dalam kita. Jadi dia pakai tubuh kita ini ketika kita sudah menyerah karena kita gagal-gagal terus ya dalam hidup kita, maka dia hidup sekali lagi melalui tubuh kita ini. Itulah artinya inkarnasi. Dan tahukah saudara, para orang kudus juga, mereka itu juga diizinkan berinkarnasi melalui kita. Jadi kejadian kita itu berulang. Ada lagi yang muncul seperti Elia, seperti Musa, seperti ini. Tetapi begitu orang-orang ini mengalami hidupnya Tuhan itu sendiri. Mereka tidak akan seperti Elia yang dulu. Enggak. Bukan seperti Elia yang ambisius gitu. Bukan. Seiring dengan waktu. Orang-orang ini mengalami kesempurnaan. Oke, baik. Ini saudara, ini perkataan ini sangat ini juga ya. Perhatikan. Tidak perlu khawatir bahwa hidupmu tidak berubah. Coba ya, dengerin baik-baik. Tidak perlu khawatir bahwa hidupmu tidak berubah. Seiring waktu, engkau akan mulai merasakan bahwa watakmu telah banyak berubah. Itu saudara ketika saya baca ini dari saya tiduran gitu ya, baring gitu di panggung itu saudara. Itu saya terbangun gitu. Oh ya, seperti saya menemukan begini. Oh iya memang harusnya demikian. Karena apa? Karena kalau kita yang ingin berubah, Tuhan juga nggak puas. Karena firman-Nya itu harus menenggelamkan kita gitu. Jadi benar-benar saudara dalam segala keadaan kita. Jadi firman itu kayak apa ya? Menaklukkan kita entah gimana pun kita. Entah gimana pun sifat alamiah kita. Sama anak-anak kita. Saya mulai menyadari begini. Kita tahu saudara, kita juga dulu pernah yang namanya jengkel dengan orang tua kita. Kita dulu juga menyusahkan orang tua kita. Kita juga mengalami ya kehidupan yang gimana lah dulu gitu. Kan sekarang ini kan setelah kita melewati bertahun-tahun, puluhan tahun dalam perjalanan hidup kita kan baru kita mulai sadar toh. Kalau setelah kita lahir baru. Oke, setelah kita lahir baru, kita mulai meninggalkan toh. Tapi apakah kita itu tidak berbuat dosa lagi setelah itu? Kan berbuat dosa juga. Mungkin sih kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain ya selalu ada begini.
Selalu ada kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain kan. Selalu pasti ada begitu. Aku tidak seperti orang itu. Selalu begitu. Tapi seiring dengan waktu, apalagi dengan banyak kita mendengarkan firman Tuhan sekarang, kan banyak berubah toh dalam diri kita. Kita mulai introspeksi. Kita mulai berkaca daripada kehidupan kita. Kalau tadinya kita begitu kadang-kadang sembrono dalam berkata-kata, sekarang berubah. Kita mulai melihat sedikit demi sedikit ada perubahan. Nah, jadi saudara, anak-anak kita kemarin Cika laporannya gimana Brian di sekolah gitu. Jadi Brian ini dia pemicu apa namanya ya, membuat teman-temannya ribut gitu. Dia kayak apa ya? Saya nggak tahu ya. Sifat saya dulu nggak ada kayak gitu gitu. Saya dulu pendiam gitu ya. Hah? Kenapa? Iyalah. Jadi sampai gurunya itu nggak mau lagi ngajar di sekolah mereka. Di kelas mereka. Gitu. Jadi sampai wali kelasnya itu minta mereka itu, khususnya Brian gitu. Karena Brian kayak pemimpinnya gitu. Pemimpin keributan. Gitu. Harus disuruh minta maaf gitu. Ke gurunya gitu. Ya. Nah. Dia jengkel gitu ya. Kok saya aja? Iya kan kamu pemicunya kan. Saya cuma bilang begini. Jangan sekali-kali lagi saya dengar kamu seperti itu gitu. Kamu ngerti nggak? Kenapa mungkin teachermu itu sedih gitu? Karena dia tahu kamu anak pendeta. Dia punya ekspektasi sama kamu. Harusnya kamu lebih baik dari yang lain. Harusnya kamu bisa menenangkan teman-temanmu yang lain. Kok malah kamu jadi pemicunya? Nah, tapi saya tahu juga saudara, kan perkataan ini kan membuat dia juga begini, enggak, untuk apa jadi anak pendeta gitu, kalau hidup kayak terkekang gitu. Kan kita mesti melihat, karena kan kita dulu kan pernah jadi anak kecil kan, pernah seumuran dia kan. Coba gimana kamu ngelawan mami gitu. Yang bisa saya lakukan cuman begini ya, yang bisa kita lakukan, nanti kamu sendiri yang merasakan hasil daripada perbuatanmu. Nah, sama Yabes juga demikian. Saya katakan gitu. Mungkin dalam hatinya sudah nunggu-nunggu, apa tujuannya diajak ngopi apa namanya nongki seperti ini gitu. Mungkin udah nunggu-nunggu gitu. Ya cuma kasih nasihat. Jangan lawan mamimu ya nak. Jangan lagi tua dengar bahwa kamu ngelawan mamimu. Itu aja intinya. Nah, tapi bagaimana mereka mengalami Tuhan lewat sekarang mereka? Kita gak bisa langsung meminta mereka berubah. Sama seperti perkataan ini. Kamu jangan khawatir hidupmu bahwa hidupmu tidak berubah. Jangan mengkhawatirkan. Permasalahannya di situ. Karena ternyata kalau kita mengkhawatirkan
hidup kita nggak berubah atau anak-anak kita nggak berubah, maka justru disitulah si jahat itu mengambil tempatnya. Jadi kalau ada sedikit keraguan kita, itu namanya ragu. Begitu kita khawatir, apakah hidup kita berubah atau tidak? Apakah anak-anak kita berubah atau tidak? Maka itu sudah cukup menjadi pintu bagi si jahat untuk masuk. Makanya selalu diwanti-wanti kita. Perbaiki caramu makan firman Tuhan. Perbaiki cara makan dan minum. Maka dikatakan seiring waktu engkau akan mulai merasakan bahwa watakmu telah banyak berubah. Nah inilah saudara yang saya inikan. Saya membuat saya tersentak gitu. Iya juga ya. Selama 400 hari ini ada banyak sekali hal yang aduh Tuhan itu hebat. Walaupun di sisi lain Tuhan akan menyatakan nanti kepada kita. Karena saya sudah pernah juga baca dari bagian firman Tuhan yang lain. Oke, kalau kita merasa diri kita sudah banyak berubah, hati-hati katanya juga gitu. Tapi kali ini dia bilang, jangan kamu khawatir. Apakah hidupmu telah berubah? Karena kita kan bisa menjadi seperti kalau kita misalnya sudah banyak mengalami perubahan gitu kan. Kita terlalu fokus ke situ, bisa nanti kita itu jadi seperti Paulus juga memaksakan kehendak kepada orang lain. Walaupun itu tujuannya baik. Nah, disinilah kita melihat bagaimana peran Roh Kudus itu setiap hari membawa kita. Nggak boleh stuck dalam pengertian kita yang lama. Dia ganti-ganti polanya. Setiap hari. Dan inilah yang membuat kita rajin duduk di kaki Tuhan. Oke? Lihat. Sebelumnya engkau berhasrat menjadi pusat perhatian. Engkau tidak mematuhi siapapun atau engkau ambisius, merasa benar sendiri atau sombong. Ini adalah hal-hal yang secara bertahap akan engkau singkirkan. Saya senang saudara dengan cara Tuhan berkata-kata seperti itu. Ternyata ketika hati kita ini mulai lembut, ketika hati kita ini sudah begini ya, sudah terus memandang Tuhan. Ternyata semua sifat yang tadi hanya bisa disingkirkan ketika kita memandang Tuhan. Saya temukan kebenaran ini gitu ya. Jadi tanpa sadar Tuhan sedang mengajari cara makan yang benar. Itu jadi seperti padahal sudah berkali-kali saya baca ini. Karena ini yang jadi pertanyaan saya setiap hari gitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang negatif yang dulu kita mungkin nggak sadari. Dulu kita nggak sadari sifat-sifat semua ini gitu. Ambisius, sombong, merasa benar sendiri. Saya nggak menyadari. Dan mungkin ketika saya mendengarkan ini, ada timbul dalam hati saya, ingin tidak sombong lagi. Ingin tidak begini, ingin tidak begini. Ternyata tidak mudah. Gak mudah. Tetapi saudara, ketika saya ingat dulu ketika ada yang menegur saya bahwa ada melihat iblis di belakang saya gitu ya.
Itu benar-benar waktu itu saudara, saya tidak peduli latar belakang dia bagaimana, kehidupan dia bagaimana yang menyampaikan. Tapi saudara, saya tanya kembali ke Tuhan. Itulah awal daripada Tuhan menasehati saya, sudah berhenti dulu keluar. Walaupun dulu kita diwariskan oleh Pak Andreas, Sumatera, Medan, Singapura, Malaysia. Saya ingat sekali itu. Saya nggak tahu kenapa beliau ngomong seperti itu gitu, diberikan kepada Batam gitu. Tapi waktu Medan dicaplok itu dari kita gitu, saya begini. Jadi dari apa namanya, bagaimana cara Tuhan menaklukkan itu ketika saya baca lagi ini saudara. Oh seperti itu caranya. Oke, lihat. Itu adalah hal-hal yang secara bertahap akan engkau singkirkan. Kita yang singkirkan, tapi dengan caranya Tuhan. Jadi Tuhan itu berinkarnasi dalam kita, hidup dalam kita untuk menyingkirkan semua itu. Disitulah kita melihat Tuhan berdaulat, bukan kita. Kita ini nggak tahu entah kemana gitu. Tapi tahu nggak waktu kita bilang kita nggak tahu entah kemana. Itulah artinya yang lama sudah berlalu. Langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat ya, kita baca lagi ya. Sekarang sudah jam? Kok kayak nggak jalan-jalan ini di sini? Di jamnya sini nggak jalan-jalan dia. Oke, baik. Lihat ya. Jika engkau ingin membuangnya sekarang, perhatikan inilah jawabannya. Ya, kenapa? Gak perlu kamu khawatir katanya. Ini jawabannya, lihat ya. Jika engkau ingin membuangnya sekarang, itu tidak mungkin. Perhatikan ya. Saudara mesti jangan ngelawan ya perkataan itu tidak mungkin ya. Jangan pakai akal saudara untuk melawan ini. Ini perkataan Tuhan. Lihat ya. Jika engkau ingin membuangnya sekarang, itu tidak mungkin. Ini karena dirimu yang lama tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Begitu dalamnya akar watak itu. Coba renungkan. Jadi jangan menganggap diri kita ini sudah aman-aman saja. Kita nggak memahami, walaupun kita tahu kita mau menyingkirkan manusia kita yang lama. Ingat, Tuhan yang akan menyingkirkannya. Walaupun dikatakan tadi, engkau yang secara bertahap akan engkau singkirkan. Tapi ingat, secara bertahap. Jadi tidak ada yang boleh di dalam kerajaannya itu tidak, persaingan kita itu bukan untuk lebih baik daripada yang lain. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua. Hendaklah dia menjadi yang terkecil. Apakah kita tidak dikehendaki dia berjuang? Dikehendaki dia berjuang. Barang siapa menang. Apakah Tuhan belum menang? Seolah-olah pertandingan kita sekali saja. Tidak. Pertandingan kita adalah seumur hidup kita, sepanjang hidup ini.
setiap hari. Sedemikian dalamlah firman Tuhan itu masuk ke dalam kita. Lihat ya. Begitu dalamnya akar watak itu. Maka engkau harus melakukan usaha subjektif secara positif dan aktif mematuhi pekerjaan Roh Kudus. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita tidak akan mempermasalahkan apa saja yang kita hadapi. Apa saja. Apa saja. Kejadian apa saja yang datang menimpa kita. Apapun yang kita hadapi. Berusahalah tetap tenang di hadapan Tuhan. Tetapi juga dengan aktif, jangan pasif. Mematuhi pekerjaan Roh Kudus. Menggunakan kehendakmu untuk bekerja sama dengan Tuhan dan bersedia melaksanakan firman. Jika engkau melakukan dosa, Tuhan akan mendisiplinkan dirimu. Tetapi saudara, dalam dia menaklukkan kita, memang kita akan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Tetapi itu bukan jadi jaminan bahwa kita tidak akan jatuh gitu, bukan. Oke? Karena yang namanya dosa itu dalam berbagai macam bentuk. Pemberontakan itu dalam berbagai macam bentuk, dari pikiran kita, dari penglihatan kita. Jadi cara dia menyelamatkan kita, dia bukan begini lagi. Dia bukan langsung mengharapkan kita langsung berubah semua, tidak. Makanya dia katakan di awal, jangan kamu khawatir apakah hidupmu sudah mengalami perubahan. Memang naturalnya kalau orang berjumpa dengan Tuhan, pasti yang namanya roh kekudusan, roh takut akan Tuhan itu akan turun. Tetapi justru memicu diri kita itu muncul untuk menggenapi apa yang Allah maksudkan. Dan Allah tidak menyukai ini. Dia tidak menciptakan kita itu untuk bekerja sendiri. Makanya Tuhan katakan, aku dan Bapa satu. Tahukah saudara? Ketika engkau menaikkan doa kembali, yaitu firman-Nya. Ketika engkau mengatakan kembali itu di hadirat Tuhan. Itulah caramu bekerja sama dengan Tuhan. Itu cara kita bekerja sama dengan Dia. Ngomong lagi. Barulah Roh Kudus juga bisa bekerja semakin hari, semakin leluasa di dalam engkau. Jadi ketika diperhadapkan pun segala watak kita yang jahat, yang sombong, yang menang sendiri, yang apa saja. Apakah saya nggak melihat dalam diri saya? Apakah saya nggak malu dengan perkataan-perkataan seperti itu? Apakah itu nggak terlihat di dalam saya? Terlihat di dalam saya. Dan memang riskan orang yang terus bicara seperti ini akan merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Saya tahu itu. Tapi gimana caranya? Siapa yang bisa siapa yang mau kehilangan nyawanya mengatakan semua firman ini? Dengan mengatakan perkataan-perkataan ini, saudara, seperti ada air yang hidup itu, saudara, mengalir dari dalam, membersihkan saya. Kalau semua kita bisa berubah,
itu bukan karena kita. Tapi itu karena kita bersama-sama duduk di kaki Tuhan. Memandang Tuhan setiap hari. Apa saja kelemahan kita. Di dalam apa saja. Dan kalau kita sudah mengalami perubahan, jangan kamu bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu jaminan Tuhan bagi kita, saudara. Nggak ada jaminan yang lain. Apakah mahkota kita? Bukankah Tuhan yang jadi mahkota kita? Apakah kita berani memakai mahkota selain Tuhan? Apakah yang berani kita minta selain Tuhan? Tuhanlah gembala. Dengan berbagai macam cara. Dan sekarang saudara, dia itu mulai semakin bebas menyampaikan setiap perkataannya kepada kita. Karena mata kita tertuju kepada pekerjaannya dia. Sekarang kita sadar. Sekarang kita bertobat. Oh ternyata benar-benar Tuhanlah yang datang menyelamatkan saya. Menyelamatkan kita semua. Mulailah terbangun di dalam kita saudara. Kesadaran yang tulus. Kesadaran yang murni. Ingin memandang Tuhan terus. Terpujilah Tuhan untuk itu saudara. Sudah jam 6 sekarang. Oke. Jika engkau berbuat dosa, melakukan dosa, Tuhan akan mendisiplinkan dirimu. Ketika engkau menoleh ke belakang dan mulai memahami, maka semuanya akan segera menjadi baik di dalam dirimu. Jika engkau berbicara sesuka hati, maka engkau akan segera didisiplinkan dalam dirimu. Engkau melihat bahwa Tuhan tidak menyukai hal semacam itu. Jadi, jika engkau segera menghentikannya, engkau akan mengalami kedamaian batin. Oke, baik saudara. Malam kita lanjutin saudara ya. Kiranya perkataan-perkataan Tuhan hari ini boleh menyegarkan kita, membuat kita semangat untuk bekerja. Apa saja ya kegiatan kita hari ini. Biarlah kita semuanya memandang Tuhan dan memuaskan Tuhan setiap hari. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat perkataan-perkataan dan pengajaran dan hikmat-Mu hari ini. Hidup-Mu berlimpah-limpah mengalir dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama akan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.